morning, grade 5. How are you this morning? Miss hope all of you in good condition. Do you still remember about our previous lesson? Yeah, we have learned about perkalian pecahan. Today, we will still in the same material but in different submaterial. Today, we will learn about perkalian pecahan yang melibatkan pecahan campuran. Okay, before we start our lesson, let's pray together. Join your hand, close your eyes, let's pray. My lovely God, thank you for your blessing. We are studying now. Please bless us, God, to be a good student. And okay, prepare yourself and listen carefully. Nah, pada pertemuan hari ini kita masih di materi perkalian pecahan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang perkalian dua pecahan biasa, perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli, dan juga perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli. Sehingga pada pertemuan hari ini kita akan lanjut membahas perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa dan juga perkalian dua pecahan campuran. Nah, sebelum masuk ke inti pembelajaran, coba perhatikan beberapa permasalahan berikut. Nah, permasalahan ini dapat kita selesaikan dengan cara perkalian pecahan yang melibatkan pecahan campuran. Nah, bagaimanakah perkalian pecahan yang melibatkan pecahan campuran? Nah, simak baik-baik penjelasan dari Miss ya. Oke, sekarang Miss akan membahas perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Nah, sebelum membahasnya langsung, Miss ingin mengingatkan anak-anak terkait konsep perkalian pecahan. Nah, apabila ada pecahan A per B ingin dikalikan dengan pecahan C per D, maka langkah yang anak-anak lakukan adalah mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Sehingga penyelesaian dari perkalian pecahan ini adalah A dikalikan dengan C per B dikalikan dengan D. Nah, sudah ingat ya tentang konsep perkalian ini? Oke, jika sudah diingat, Miss akan memberikan contoh perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Nah, ini Miss berikan contoh 1/4 dikalikan dengan 1/6. Nah, jika anak-anak lihat konsep perkalian pecahan, di sini tidak ada bentuk pecahan campuran, yang ada hanya pecahan biasa dengan pecahan biasa. Sehingga untuk mengalihkan pecahan campuran, itu anak-anak harus mengubah pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa. Masih ingat caranya? Iya, benar ya. Kita kalikan 4 dikalikan dengan 1, hasilnya adalah 4, kemudian ditambah dengan 1. Sehingga 1/4 dikali 1/6 akan menjadi 5/4 dikali 1/6. Nah, di sini sudah menjadi dua pecahan biasa. Seperti konsep ini tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 5 dikali 1 hasilnya 5, 4 dikali 6 hasilnya 24. Sehingga hasilnya adalah 5/24. Nah, pecahan 5/24 ini tidak bisa kita sederhanakan lagi. Karena kita tidak bisa menemukan sebuah bilangan yang bisa membagi 5 dan juga membagi 24. Sehingga 1/4 dikalikan dengan 1/6 hasilnya adalah 5/24. Nah, bagaimana? Paham? Nah, Miss berikan contoh lagi. 4/5 dikali dengan 1/7/8. Sama ya, seperti tadi kita ubah pecahan 1/7/8 menjadi pecahan biasa. 8 dikalikan dengan 1, 8. Ditambah dengan 7, 15. Sehingga akan menjadi 15/8. Kemudian kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 4 dikali 15 hasilnya adalah 60. 5 dikali dengan 8 hasilnya adalah 40. Nah, bisakah anak-anak menemukan bilangan yang bisa membagi 60 dan bisa membagi 40? Ya, tepat sekali, 20. Sehingga kita sederhanakan ya dengan membaginya dengan 20. 60 dibagi dengan 20 hasilnya adalah 3. 40 dibagi dengan 20 hasilnya adalah 2.
sehingga akan menjadi pecahan 3 per 2. Nah, bisa anak-anak lihat, pembilang itu 3, penyebut itu 2. Nah, pembilangnya lebih besar dibandingkan penyebut. Maka pecahan 3 per 2 ini kita akan ubah menjadi pecahan campuran kembali. Masih ingat caranya? Iya, benar sekali ya. Kita bagi pembilang dengan penyebut. 3 dibagi 2, kita peroleh 1, dan kita peroleh sisanya juga 1. Sehingga 3 per 2 akan menjadi pecahan campuran 1 per 2. Nah, paham? Nah, anak-anak juga bisa melakukan cara seperti ini. Sama ya, kita pertama ubah dulu pecahan 1/7 per 8 menjadi pecahan biasa, yaitu 15 per 8. Nah, kemudian anak-anak lihat pembilang dan penyebut dari pecahan. 4 dan 8. Nah, bisa anak-anak lihat bahwa 4 dan 8 memiliki faktor persekutuan yang sama, yaitu 4. Sehingga 4 dan 8 ini bisa kita sederhanakan dengan membagi 4. 4 dibagi 4 kita peroleh 1, 8 dibagi 4 kita peroleh 2. Kemudian kita bisa lihat pembilang dan penyebut yang lain. 15 dan 5. Nah, 15 dan 5 ternyata juga memiliki faktor persekutuan yang sama, yaitu 5. Jadi kita bagi dengan 5. 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3, 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Nah, 1 dikali 3 hasilnya adalah 3, 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. Sehingga kita juga peroleh 3 per 2. Sama seperti tadi, kita ubah 3 per 2 menjadi pecahan campuran, yaitu 1 per 2. Nah, bisa ya dengan cara ini? Oke, Miss berikan contoh lagi 3 per 7 dikali dengan 2 per 5. Tentunya langkah pertama ubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. 7 dikali 1, 7 ditambah 3, 10. Kita akan menjadi 10 per 7 dikali 2 per 5. Kemudian pembilang dikalikan dengan pembilang. 10 dikali 2, 20. 7 dikali 5, 35. Nah, sekarang bisakah anak-anak menemukan bilangan yang bisa membagi 20 dan 35? Iya, tepat sekali 5. Jadi kita bagi dengan 5. 20 dibagi 5 hasilnya 4, 35 dibagi 5 hasilnya 7. Sehingga kita peroleh pecahan 4 per 7. Paham? Nah, anak-anak juga bisa melakukan cara menyederhanakan seperti ini ya. Nah, jadi pertama tentu kita ubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. 10 per 7 dikali dengan 2 per 5. Kemudian kita lihat pembilang dan juga penyebutnya. 10 dan 5 ini memiliki faktor persekutuan yang sama, yaitu 5. Sehingga bisa kita sederhanakan dengan membagi 5. 10 dibagi 5 hasilnya 2, 5 dibagi 5 hasilnya 1. Kemudian kita lihat pembilang dan penyebut yang lain. 2 dan 7. Nah, di sini tidak ada faktor persekutuan selain 1, sehingga kita biarkan saja. Jadi tinggal kita kalikan. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4, 7 dikali dengan 1 hasilnya adalah 7. Sehingga kita peroleh hasil 4 per 7. Nah, baik menggunakan cara ini ataupun cara seperti ini, maka anak-anak akan memperoleh hasil yang sama. Nah, bagaimana? Paham? Oke, jika paham, Miss lanjut ke perkalian dua pecahan campuran. Nah, Miss berikan contoh langsung ya. 1 per 4 dikali dengan 2 1 per 6. Sama ya, ubahlah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Sehingga akan menjadi 5 per 4 dikali 13 per 6. Selanjutnya, pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. 5 dikali 13, 65, 4 dikali dengan 6, 24. Nah, 65 ini sebagai pembilang lebih besar dibandingkan penyebut, sehingga pecahan ini kita ubah ke pecahan campuran. 65 dibagi dengan 24, kita peroleh hasilnya 2, dan kita peroleh sisanya adalah 17. Sehingga akan menjadi 2, 17 per 24. Oke, bisa ya untuk perkalian dua pecahan campuran? Oke, Miss berikan contoh lagi. 4, 5 per 6 dikali dengan 1 per 2. Jadi pertama selalu ubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa.
Kemudian 29 dikali 3 hasilnya 87. 6 dikali 2 hasilnya adalah 12. Nah, dapatkah anak-anak menyederhanakan pecahan ini? Adakah bilangan yang bisa membagi 87 dan 12? Iya, 3. Jadi bisa dibagi 3 ya. 87 dibagi 3 hasilnya adalah 29. 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Nah, di sini pembilangnya lebih besar dari penyebut, sehingga kita ubah ke pecahan campuran. 29 dibagi 4, kita peroleh 7, dan kita peroleh sisanya 1. Sehingga akan menjadi 7 1/4. Nah, anak-anak juga bisa melakukan cara coret seperti yang tadi ya. Tentunya yang pertama kita lakukan adalah mengubahnya ke pecahan biasa terlebih dahulu. Kemudian perhatikan pembilang dan penyebutnya. Nah, 29 dan 2. Nah, 29 dan 2 ternyata tidak ada faktor persekutuan selain 1. Sehingga kita biarkan, tidak bisa kita sederhanakan. Kemudian kita lihat yang lainnya, 3 dan 6. Nah, ternyata 3 dan 6 memiliki faktor persekutuan yaitu 3. Sehingga bisa kita sederhanakan dengan membagi 3. 3 dibagi 3 kita peroleh 1. 6 dibagi 3 kita peroleh 2. Kemudian 29 dikali 1 hasilnya adalah 29. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. 29/4 juga kita. Nah, sama ya, ini juga kita ubah ke pecahan campuran menjadi 7 1/4. Nah, bagaimana? Paham untuk perkalian dua pecahan campuran? Oke, jika sudah paham, kita lanjut ke penerapan perkalian pecahan. Nah, masih ingat dengan permasalahan di awal yang Miss tunjukkan? Ya, jadi kita akan membahasnya ya. Permasalahannya seperti ini. Nah, penyelesaiannya, kalimat matematikanya adalah 2 1/2 dikali dengan 3/4. Kenapa? Karena di sini dikatakan setiap satu putaran menempuh 3/4 dan Ali menempuh 2,5 putaran. Sehingga jarak tempuhnya bisa kita peroleh dengan mengalihkan banyak putaran dengan jarak setiap putaran, yaitu 2 1/2 dikali 3/4. Jadi sama ya, seperti tadi kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kemudian kita kalikan pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. 5 dikali 3 kita peroleh 15. 2 dikali 4 kita peroleh 8. Nah, 15-nya pembilang ini lebih besar dari penyebut, sehingga kita buat pecahan campuran. 15 dibagi 8 kita peroleh 1 dan sisanya adalah 7. Sehingga jarak yang ditempuh Ali adalah 7/8 meter. Nah, paham ya? Oke, untuk permasalahannya yang lagi 1, nah penyelesaiannya adalah kalimat matematika yang bisa kita peroleh yaitu 3 1/4 dikali dengan 2 2/5. Kenapa? Karena setiap kali mengangkut pasir 1 rit volumenya adalah 3 1/4. Kemudian si truk mengangkut 2/5 rit pasir. Jadi untuk mengetahui berapa banyak pasir yang diangkut bisa kita peroleh, yaitu dengan cara mengalihkan 1 rit volumenya dengan berapa banyak rit pasir yang diangkut. Sehingga kita peroleh seperti ini. Penyelesaiannya tentunya ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan biasa seperti ini. Nah, 12 dan 4 ini memiliki faktor persekutuan yang sama yaitu 4. Sehingga kita bisa sederhanakan dengan membagi 4. 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. 4 dibagi 4 hasilnya 1. 13 dikali 3 hasilnya adalah 39. 1 dikali 5 hasilnya adalah 5. 39 ini lebih besar dari 5, jadi kita ubah ke pecahan campuran. 39 dibagi 5 hasilnya adalah 7 dan sisanya adalah 4. Jadi banyak pasir yang diangkut truk tersebut adalah 7 4/5 meter kubik. Nah, bagaimana? Paham ya? Okay, that's all our lesson today. If you don't understand yet, you can ask me. Next week, we will continue about pembagian pecahan. Okay, keep your health and when you want to go out,
forget to use a mask. Bye. See you next week.